Halo sobat semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Durian Hasugian. Kali ini kita akan belajar kembali soal-soal TIU sebagai persiapan CPNS dan akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelum kita masuk ke soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat membuat video baru dan memberikan informasi-informasi terbaru seputar CPNS. Ini adalah soal dari video sebelumnya tentang perbandingan usia. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah menjawabnya, saya ucapkan terima kasih dan ikuti terus video-video saya karena saya akan selalu membuat soal-soal yang mungkin akan selalu berbeda dan merupakan soal-soal yang sering muncul di soal-soal CPNS. 7 tahun yang lalu, umur ayah sama dengan 6 kali umur Andi. Jika tahun depan umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur Andi, maka umur Andi adalah. Nah, kita buat pemisalan umur ayah. Kita buat saja dia sebagai A, sedangkan Andi kita buat saja dia sebagai D, biar lebih ini ya. Maka 7 tahun yang lalu, ingat kalau dia 7 tahun yang lalu berarti dikurangi ya. Berarti umur ayah 7 tahun yang lalu sama dia dengan 6 kali umur Andi. Berarti 6 dikurang 7. Ya, kita sederhanakan lagi. A kurang 7 sama dia dengan 6D dikurang 6 dikali 7. 42. Ini persamaan yang pertama. Yang berikutnya, jika tahun depan umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur Andi, berarti A ditambah 1 karena tahun depan kan setahun ke depan dia, sama dia dengan 3 kali umur Andi ditambah 1 ditambah 2 lebihnya, berarti tambah 2. Nah, dari sini tadi A-nya bisa kita peroleh 6D dikurangi 42 tambah 7, hasilnya adalah 35. Inilah kita substitusikan kemarin ya. 6D dikurang 35, itulah yang A-nya, ditambah 1 sama dia dengan ini kita kalikan 3D, 3 tambah 2, 5. 6D dikurang 3D berarti 3D sama dia dengan minus 35 ditambah 1, minus 34 pindah ke kanan jadi tambah ya. Berarti 5 tambah 34 adalah 39. Maka D-nya 39 dibagi 3 atau sama dengan 13. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu perbandingan senilai. Nanti dikatakan perbandingan senilai apabila dua perbandingan tersebut memiliki harga yang sama. Kita ambil satu contoh, yaitu banyak jam kerja dan jumlah produksi. Apabila ini untuk 1 jam misalkan dia memproduksi 1000 ya, kemudian 2 jam 2000, 3 jam 3000, 4 jam 4000. Jadi artinya di sini semakin banyak jamnya atau jam kerjanya, maka jumlah produksinya juga akan semakin banyak. Demikian juga sebaliknya, semakin sedikit nanti jam kerjanya, maka jumlah produksinya akan semakin sedikit. Untuk rumusnya nanti sama dia dengan, andaikan di sini X1, yang inilah dia X2, ini Y1 dan ini dia yang ditanya, maka atau sama saja dia dengan Y2 ya. Maka nanti rumusnya X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Yang ini harus kita ingat. Sebagai contoh, terdapat 20 kg pakan yang dapat dihabiskan 40 ekor itik dalam satu hari. Jika ditambahkan 10 ekor lagi, berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Oke, kita buat dulu yang diketahui 20 kg katanya itu nanti dihabiskan oleh 40 ekor. Kemudian jika ditambah 10 ekor, berarti artinya di sini ini menjadi 50, yaitu 40 tambah 10 ya. Maka berapa di sini? Oke ya, tapi yang ditanya adalah tambahannya yang ditambah. Sehingga bisa kita buat nanti perbandingannya 20 per X ya di sini. Ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Semakin banyak nanti jumlah itiknya, maka pakannya pasti akan semakin banyak ya, bukan sebaliknya. Maka bisa kita buat 20 per X sama dia dengan 40 per 50. Nah, dari sini kan bisa kita habiskan 40 dengan 20, ini tinggal 2, maka X-nya adalah 50 dibagi 2 atau sama dia dengan 25. Inilah banyaknya pakan.
Maka tambahannya adalah 25 dikurangi 20 yang sudah ada kian. Berarti sama dia dengan 5 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 22, sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat memfotokopi 300 lembar dalam 6 menit. Berapa lama yang diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar? Kita buat dulu diketahui, katanya 300 lembar dibutuhkan waktu 6 menit ya. Kemudian, berapa lama untuk mengerjakan 50 lembar? Oke, pastinya andaikan ini X, X-nya pastinya akan lebih kecil dari 6. Karena semakin sedikit nanti lembaran yang mau difotokopi, maka waktunya akan semakin kecil. Sehingga dari sini jawabannya adalah 300 per 50 sama dia dengan 6 per X. 300 per 50 itu nanti dia 6, maka kita tinggal kalikan silang ya. 6X sama dia dengan 6. X-nya sama dia dengan 1. Berarti hanya 1 menitlah yang dibutuhkan untuk memfotokopi 500 lembar. Kalau seandainya kita tidak tahu rumus atau bagaimana, pikirkan saja nanti ke logikanya. Kalau 300 dia 6 menit, 50-nya berapa? Ya, berarti dibagi 2-nya 3 menit, dibagi 3-nya 2 menit, seperti itu aja dibuat. Jadi kita nanti bisa mengerjakannya tanpa rumus. Sekarang kita lihat ke perbandingan berbalik nilai. Dikatakan perbandingan berbalik nilai apabila nilai suatu variabel bertambah, akan tetapi nilai variabel yang lain berkurang. Kalau tadi dia yang senilai, yang satu bertambah, yang lainnya bertambah. Kalau dia berbalik nilai, kebalikannya. Ya, kita ambil satu contoh, yaitu waktu tempuh dan besar kecepatan. Artinya di sini adalah jika kecepatannya semakin besar, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak pastinya akan semakin kecil. Misalkan nih, untuk kecepatan 200 km per jam, maka waktunya 1 menit. Jadi kalau diturunkan kecepatannya jadi 100 km per jam, maka waktu tempuhnya jadi 2 jam. Ya, demikian seterusnya. Atau dengan kata lain, semakin besar kecepatan, waktu tempuh semakin sedikit. Demikian juga nanti sebaliknya. Jika kecepatan semakin kecil, maka waktu tempuh akan semakin banyak atau semakin besar. Dan untuk rumusnya, X1 per Y1 sama dia dengan Y2 per X2. Dibalikkan tadi ya. Kalau dia yang senilai, harusnya di sini adalah X2 per Y2, sedangkan kalau dia berbalik nilai, tinggal kita balikkan saja. Sebagai contoh, kita buat soal nomor 23. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 28 hari oleh 20 pekerja. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, kita buat dulu yang diketahuinya, katanya ada 28 hari. Ini diselesaikan oleh 20 pekerjanya. Kemudian jika ini dipercepat menjadi 16 hari, berarti berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat tadi 28 per 16 sama dia dengan ini, kita kebalikkan ya. Jadi X per 20. Nah, kita bagikan dulu ini ya. 20 dengan 16 sama-sama dibagi 4, ini 4, yang ini jadi 5. Kemudian 27 dibagi 4, ini hasilnya 7. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 7 dikali 5, 35. Nah, kalau sudah dapat X-nya 35, maka tambahan pekerja adalah 35 dikurang yang sebelumnya sudah ada, yaitu 20. Maka kita peroleh hasilnya adalah 15 pekerja. Soal berikutnya, dalam kegiatan kerja bakti, jika dikerjakan oleh 24 orang maka akan selesai dalam waktu 4 jam. Jika banyaknya yang datang 36 orang, maka kegiatan yang sama akan selesai dalam berapa jam. Nah, kita buat dulu ya. Katanya 24 orang menyelesaikannya dalam 4 jam. Kemudian yang datang ternyata baik-baik sekali, orang-orangnya ini datang lebih banyak dari yang diharapkan. Maka berapa jam yang ditanya?
Kita buat dulu di sini 24 per 36 sama dia dengan kembalikan tadi ya. Berarti X per 4. Logikanya kan seperti itu. Semakin banyak yang datang pastinya pekerjaannya akan semakin cepat selesai. Bukan berarti semakin datang yang banyak jadi banyak ini ya ngobrol-ngobrol, bukan seperti itu ya. Ini hanya soal-soal biasa. Ini kita bagi 12 yuk. Ini 2, yang ini dia 3. Oke, maka tinggal kita kalikan X-nya adalah 2 dikali 4, 8 per 3 jam. Atau kalau seandainya kita buat ini kan sama saja dengan 2 jam, tinggal 2 per 3, tambah 2 per 3 ya jam. Atau sama dia dengan 2 jam, 2 per 3 jamnya ini kita tukar dia ke menit. Berarti 2 per 3 dikalikan 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti harus kita kalikan dengan 60 menit. Kita habiskan yang ini jadi 20. Kita peroleh 2 jam. 2 kali 20, 40 menit. Dari sini kita peroleh jawabannya yang C. Soal selanjutnya, 15 pekerja dapat memperbaiki jalan selama 7 hari. Oke, ada katanya 15 orang dapat menyelesaikan selama 7 hari. Karena turun hujan pada hari keempat dan hari kelima, pekerjaan berhenti. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan. Oke, waktunya tadi adalah 7 hari. Sudah berkurang nih 2 hari. Berarti waktunya jadi berapa nih? 7 dikurangi 2 jadi 5. Yang diminta di sini adalah berapa orang yang ditambahin. Ya, kita buat saja dulu X-nya. Berarti 15 per X sama dia dengan 5 per 7. Nah, 15 dengan 5, ini 3, yang ini 1. Maka X-nya adalah tinggal kali silang 21. Maka tambahannya adalah 21 dikurangi 15 yang sebelumnya, hasilnya adalah 6 orang pekerjalah yang harus ditambah ke 15 orang tadi biar pekerjaannya selesai tepat waktu. Maka jawabannya adalah yang C. Baik buat kalian semua, ini ada soal tambahan. Karena biasanya di satu video saya akan membuat 5 soal. Saya kerjakan sendiri di video itu. Kemudian ada nanti soal tambahan. Ada kemungkinan dia 1 atau 2 soal. Tergantung nanti seperti apa bentuk soalnya. Kalau soal cerita biasanya akan saya buat 1 soal. Kalau tidak biasanya saya buat 2 soal. Nanti sobat bisa membuat jawabannya di kolom komentar. Dan kalau ada materi-materi yang kurang atau yang harus kita bahas, bisa juga nanti dibuat di kolom komentar biar saya buatkan videonya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya, supaya semakin berkembang dengan cara subscribe dan share di sosial media kalian.